Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya kedengarannya 2 orang doang nih. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali di tempat ini. Kita berkumpul untuk memuliakan namanya. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita mau siapkan hati kita. Sebelum itu kita mari tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat seminggu telah berlalu Tuhan, tapi penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua atas anugerah-Mu, semua atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya.
Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Asrin. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau Yesus yang kami puji, kami sembah. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita mau panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
Tuhan. Kami percaya Tuhan, di setiap hadirat-Mu ada mukjizat Tuhan. Di setiap hadirat-Mu Tuhan, kami percaya ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu. Terima kasih. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang keras shalom. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Amin. Kita ada bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Mari kita naikkan pujian ini.
Kita menyatakan bahwa selamanya Dia tetap Tuhan yang terutama di hidup kami. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan
kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kami. Pagi ini kami hamba-hamba-Mu, kami murid-murid-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang berkumpul di dalam ibadah pagi hari ini. Kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Tanda kami adalah umat pemenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami lewat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Kau taruh dalam mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Ajar, tegur, tuntun kami semua Tuhan, agar hidup yang kami hidupi hari-hari ke depan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu yang selalu taat dan setia. Sehingga orang melihat Kristus dalam kehidupan kami. Sebab tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kami adalah terang-terang-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, WL, singer, imam musik semua yang sudah membawa kita masuk dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Shalom sekali lagi. Shalom. Salam kenal ya. Mungkin ada yang belum kenal ya. Harusnya sudah semua ya, sudah beberapa kali. Ya tetap saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Antonius Tony, panggilannya Pendeta Anton saja, begitu. Ya. Ya. Saya juga sama dengan hambanya di tempat ini, sama-sama di CK5 di bawah Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono. Ya, saya tentunya punya 1 orang istri dan 2 orang anak. Ya, saya juga masih dipercayakan Tuhan untuk mengusahakan sesuatu pekerjaan dalam kehidupan saya, dan Tuhan juga mempercayakan saya mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Cibubur ya. Ada di Cibubur, tepatnya di perumahan Legenda Wisata. Salam dari jemaat yang ada di Cibubur buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, pagi ini kita belajar bagaimana bangkit jadi teranglah dalam kebaikan. Ya, jemaat yang oleh Tuhan percayakan untuk digembalakan di Cibubur dari sejak bulan Januari kami memasuki tahun 2024. Tahun untuk bangkit jadi teranglah, ada tuntunan Tuhan untuk berjalan sepanjang 2024. Dari bulan Februari sampai nanti bulan Oktober, kita belajar bagaimana kita bangkit jadi teranglah dalam buah Roh Kudus. Ya, Februari kita belajar bagaimana tentang kasih, lalu Maret kita belajar tentang bagaimana sukacita, lalu April belajar tentang damai sejahtera, ya. Lalu Mei kita belajar tentang bagaimana kesabaran, begitu. Lalu bulan Juni kemarin kita belajar bagaimana tentang kemurahan. Dan bulan ini, bulan Juli, kita belajar tentang bagaimana buah roh kebaikan itu harus termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, tahun 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Jadi akan saya juga terus mengingatkan kepada jemaat Tuhan, kita semua yang ada di bawah GBI Gatot Subroto, kita harus mengenal dan tahu bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Di mana ayat emasnya adalah dalam Yesaya 60 ayat yang pertama berkata, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, begitu. Bahwa kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita, sebab itu dikatakan kita harus bangkit menjadi teranglah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik itu di dalam dunia marketplace, baik itu di dalam sosial media, baik pun di dalam keluarga, dalam mungkin tetangga kita, di dalam komunitas kita. Kita harus bangkit menjadi orang yang jadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sehingga nyatalah kasih Kristus itu terpancar dari kehidupan kita. Sehingga orang bukan melihat lagi kita, tetapi melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga oleh karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, orang melihat Kristus. Sehingga orang bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Bagi orang yang belum mengenal dia tentunya, kan begitu kan. Mereka akan melihat kita dan akhirnya mereka itu akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ayat yang di dalam ayat emas yang kedua dikatakan dalam Imamat 6 ayat 12 dan 13 itu mengingatkan kepada kita bahwa ada api Roh Kudus dalam kehidupan kita yang tidak boleh padam, begitu. Ya, ada api Roh Kudus yang tidak boleh padam dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus selalu senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus.
Supaya dikatakan api yang di atas mezbah harus tetap menyala, itu tidak boleh padam. Itu pekerjaan imam, itu menjaga supaya api tidak boleh padam di atas mezbah. Mereka mempersiapkan kayu api, mereka mempersiapkan kayu supaya kayu itu dibakar sehingga membakar api di atas mezbah, dan mereka mempersiapkan kurban bakaran begitu. Nah, itu bisa kita katakan adalah setiap hari, setiap pagi kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang kita bangun. Jadi hari demi hari yang kita lalui dengan begitu banyaknya tantangan, dengan banyaknya permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, api Roh Kudus dalam hidup kita tidak padam begitu. Karena senantiasa memancarkan kuasa Roh Kudus yang termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, 2 ayat emas itu akan harus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bangkit jadi teranglah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, di bulan Juli bangkit jadi teranglah dalam kebaikan, di mana yang Tuhan taruh di dalam tema bulanan yang ada di Cibubur. Setiap bulan kita ada temanya. Jadi bulan Juli adalah tema bangkit jadi teranglah dalam kebaikan. Bulan depan Agustus bangkit jadi teranglah dalam kesetiaan, begitu. Ya, nah kita belajar di mana dikatakan kebaikan adalah bagian dari buah Roh Kudus. Tentunya kita sudah tahu ayat daripada Galatia 5 ayat yang ke-22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan yang bulan Juli ini kita belajar begitu. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, kebaikan itu dikatakan agatosine, dalam bahasa Inggrisnya goodness adalah dikatakan the quality of being good, ya. The praiseworthy character, moral excellence, ya, kebaikan, perbuatan baik, orang yang baik adalah bentuk sikap yang menyenangkan. Nah, pada umumnya semua orang senang diperlakukan dengan baik, begitu ya? Amen. Semua kita pasti senang diperlakukan dengan baik, dan akhirnya kita ingin menunjukkan kebaikan pada orang lain karena kita menerima kebaikan, lalu kita ingin menunjukkan kepada orang lain. Tentunya begitu. Nah, kita melihat dengan motivasi dan alasan-alasannya tersendiri. Ya, kita lihat beberapa alasannya di sini. Ada karena alasan agama. Ya, orang dunia ini karena mereka dikatakan semua umat beragama begitu. Alasan mereka berbuat kebaikan karena alasan agama itu umumnya apa? Karena mereka berpikir ketika saya melakukan kebaikan, berbagi dengan fakir miskin, dengan janda-janda misalnya kan, dan orang yang membutuhkan, maka perbuatan baik saya akan diperhitungkan pada waktunya nanti. Itu ada hubungannya, kan begitu. Alasan agama. Lalu ada alasan berikut adalah alasan moral. Orang melakukan kebaikan karena alasan moral. Ya, katakanlah bisa seperti misalnya pasangan muda-mudi yang lagi mereka berpacaran misalnya begitu ya. Mereka menjaga kekudusan selama mereka berpacaran. Itu dikatakan alasan moral. Mereka melakukan kebaikan itu. Lalu ada juga alasan apa? Alasan karena filosofi. Filosofi itu kan suka begini kan. Orang tua dulu mungkin atau kita sering mendengarkan kuat, kalau lu nggak mau ditipu orang, lu jangan nipu orang. Tentunya kan begitu. Itu alasan filosofis begitu. Ya, orang memiliki alasan untuk melakukan kebaikan karena ya gue kan nggak mau ditipu, jadi gue ya jangan nipu orang. Itu alasan-alasan seperti itu. Nah, alasan yang berikut dikatakan adalah alasan humanis begitu ya. Ya, ketika ada gempa atau ada bencana alam, kita kan sering ya, begitu ada bencana, ada gempa, langsung WA tuh rame gitu. Wah, kita berbagi begitu. Nah, kita melakukan kebaikan karena alasan ya membantu sesama kita yang dalam keadaan kedukaan begitu. Nah, itu alasan humanis. Lalu ada juga alasan untung rugi begitu. Ada alasan untung rugi. Terkadang begini, kalau saya berbuat baik kepada orang lain begitu ya, pastinya orang lain akan berbuat baik lagi kepada saya. Jadi ada pamrih di situ, begitu. Melakukan kebaikan karena berpamrih, ya itu alasan untung rugi, begitu. Lalu ada juga alasan untuk keamanan, kan kadang-kadang mungkin kalau apalagi tempat di sini, begitu ya. Kadang-kadang ada tukang pemulung lewat, begitu kan ya. Wah, daripada nanti sepatu diambil atau apa, begitu, mungkin kasihlah sedekah atau apa. Nah itu ada banyak alasan-alasan itu orang melakukan kebaikan, begitu. Ada banyak alasan orang melakukan kebaikan, ada beberapa alasan. Nah, kalau kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan dikatakan, kalau kita melakukan kebaikan itu karena beberapa alasan yang tadi, 6 alasan itu, ya, berarti kita nggak ada bedanya dengan orang dunia kan? Betul nggak?
Lalu apalagi lebih parah lagi kalau kita tidak melakukan itu apalagi kalau kita tidak melakukan itu gitu. Wah, lebih ngeri lagi kita ini. Kan begitu. Tapi kita sebetulnya dikatakan kita sebagai umat percaya, orang Kristen dikatakan begitu, anak-anak Tuhan, ya. Melakukan hal itu bukan karena ada pamrih sesuatu, tetapi dikatakan di sini. Kita melihat dalam konteks Galatia 5 ayat 22, kata kebaikan yang terjemahkan dari bahasa Yunani agatosine itu mencakup banyak aspek dalam pengertian moral dan etika. Nah, kita lihat dulu nih ya, begitu. Yang pertama dikatakan itu sebagai sebuah moralitas yang baik. Ya, moralitas yang baik. Jadi hal itu ditujukan oleh seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Dia melakukan tindakan yang benar dan adil. Dikatakan maka dia memiliki moralitas yang baik. Sebagai seseorang yang memiliki moral yang baik. Jadi intinya menunjukkan kepada dunia bahwa orang percaya, kita sebagai orang percaya yang manifestasi ada kebaikan dalam kehidupan yang oleh karena Roh Kudus itu memiliki moralitas yang baik, berarti hidup penuh dengan integritas. Ya, hidup penuh dengan integritas. Yang kedua kita melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah kebajikan yang tulus begitu. Jadi ketika orang Kristen, orang percaya yang manifestasi buah Roh Kudus itu kebaikan, dia melakukan kebaikan, ya, dia melakukan kebaikan itu bukan supaya untuk dilihat oleh orang lain. Bukan hanya dilihat supaya dilihat oleh orang, begitu. Artinya bukan hanya terlihat sebagai kebaikan yang terlihat oleh mata, tetapi betul-betul sungguh dari hati yang tulus dan murni dia melakukan itu. Itu kita harus bisa membedakannya begitu. Ya, jadi nggak ada motif yang tersembunyi ketika dia melakukan kebaikan itu. Jadi dikatakan sebagai kebajikan yang tulus. Hal yang ketiga dikatakan bahwa kebaikan yang aktif dalam terjemahan agatosine itu, ya itu sebagai kebaikan yang aktif. Kalau dikatakan kebaikan itu bisa saja kebalikannya bahwa tidak berbuat jahat, begitu kan? Tetapi itu bukan pengertian hanya tidak berbuat jahat, tetapi melakukan aktif dalam melakukan hal-hal yang baik itu. Ya, dia aktif. Itu makanya dikatakan kebaikan yang aktif, bukan yang pasif begitu. Dan hal yang keempat kita mengerti bahwa kebaikan itu adalah manifestasi daripada buah Roh Kudus. Karena kita memiliki hubungan intim yang kita bangun dengan Tuhan. Ada manifestasi buah Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kan begitu. Yang ada nanti kesetiaan, ada kelemah lembutan dan ada penguasaan diri di dalamnya, begitu. Ya, memang kita mengerti manifestasi buah roh. Kita sering mengartikan bahwa ada 9 buah Roh Kudus. Sebetulnya intinya ada 1. Ketika Roh Kudus termanifestasi ada dalam kehidupan kita, maka 9 buah roh yang dikatakan yang kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 itu akan terlihat dari kehidupan kita. Intinya sebetulnya adalah kasih di dalamnya, kan begitu. Karena orang yang memiliki kasih, maka dia hidupnya penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan sukacita, maka damai sejahtera selalu melingkupi setiap hidupnya, kan begitu. Orang yang penuh dengan damai sejahtera pasti menjadi orang yang sabar tentunya, kan begitu. Orang yang sabar dalam hidupnya memiliki kemurahan dan kebaikan dan akhirnya kesetiaan. Dan juga muncul juga karena kelemah lembutan. Ujungnya adalah karena penguasaan diri itu dalam kehidupannya. Nah, kita melihat di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, setiap hal yang kita belajar, kita tahu kebaikan itu termanifestasi hanya sebagai sesuatu yang mungkin abstrak begitu ya. Kita tidak tahu tidak bisa meraba itu merasa, tapi kita bisa menikmati kebaikan itu. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kebaikan memiliki beberapa pengertian. Namun kita sesuaikan dengan konteks dalam Galatia 5:22 yang membahas bahasa roh, kita dapat menyederhanakan menjadi makna yang relevan. Nah, kita melihat makna yang relevan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kebaikan adalah berarti adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan, yaitu tentang perbuatan, sifat dan sebagainya, begitu. Jadi kalau kita melihat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita melihat bahwa kebaikan itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan tentang perbuatan, sifat dan sebagainya, ya, yaitu bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kan intinya gini, kita mau menyenangkan hati orang, kita juga mau disenangkan. Tentunya kan begitu. Tetapi
ada perbedaan antara hal yang kita lakukan dengan tulus dengan yang ada pamrihnya. Nah, kita melihat ini segala sesuatu. Yang kedua, kesukaan berbuat sesuatu yang baik. Itu kemurahan hati, kedermawanan. Jadi ini mengacu pada keinginan atau kecenderungan seseorang untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati. Ini sifatnya begini. Terkadang ketika seseorang bercerita kepada seseorang ya, ada sesuatu dia bercerita begitu. Ada orang yang gampang tergerak hatinya. Dia mau ada duit, gak ada duit, tergerak aja begitu. Nah, itu dikatakan kesukaan berbuat sesuatu yang baik. Itu ada kemurahan hati atau kedermawanan. Itu muncul dari situ. Itu manifestasi daripada buah roh. Ada juga kan kadang orang, mungkin terkadang kan ada orang ketika menyampaikan sesuatu itu kan ada maksud begitu kan. Udah disampaikan berulang-ulang tetap aja tuh orang tuh nggak mau dengar aja gitu. Ada juga yang begitu kan. Ada juga baru ngomong dikit dia sudah tersentuh. Ada begitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah dan juga yang berikut adalah segala hal yang mendatangkan faedah. Ya, jadi kebaikan juga dilihat sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat atau keselamatan yang bisa berupa tindakan nyata atau sikap moral yang dilandasi oleh nilai-nilai yang baik begitu. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita padankan dengan Galatia 5:22 tentang kebaikan itu bicara tentang segala hal yang mendatangkan faedah, manfaat, keselamatan dan sebagainya. Jadi berbuat segala sesuatu yang bermanfaat begitu. Ya, dan hal yang jadi ketika kita melihat dari sini. Ya, menggunakan pengertian dari KBBI, kita bisa memahami bahwa kebaikan dalam Galatia 5:22 merujuk pada tindakan atau sifat yang mendatangkan kebaikan, kesenangan dan kebermanfaatan bagi orang lain, yang ditandai oleh kemurahan hati dan kesukaan berbuat baik. Ini adalah manifestasi dari transformasi diri yang terjadi pada seseorang melalui pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu kebaikan secara dunia dan kebaikan secara manifestasi buah Roh Kudus. Mari kita melihat di sini ada beberapa perbedaannya. Ya, sebagai kebaikan yang sebagai manusia duniawi yang sebagai pengetahuan saja dan juga kebaikan yang merupakan manifestasi buah Roh Kudus. Kita melihat di sini sumber kebaikan. Ya, sumber kebaikan yang dari Roh Kudus. Ya, sumber kebaikan yang manifestasinya dari Roh Kudus dikatakan. Kebaikan di sini berasal dari Roh Kudus. Ini adalah buah dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah dalam diri orang percaya. Kebaikan tersebut lahir dari hubungan yang intim dan konstan dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, jadi sumber daripada kebaikan yang manifestasinya daripada buah Roh Kudus itu sendiri dikatakan itu, ya itu sumbernya. Dan kedua, sumber secara manusia. Kita secara manusia ya, kan kita mengerti kebaikan itu dikatakan begini. Kebaikan ini biasanya bersumber dari ajaran moral. Mungkin kita dapat dari sekolah, ya, dapat dari sekolah, dapat dari kampus, atau budaya setempat, begitu ya. Dan juga pendidikan manusia dari orang tua turun temurun begitu mengajarkan kebaikan. Nah ini berasal dari norma sosial atau dorongan kepedulian yang ada dalam diri seseorang secara natural sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Jadi itu hanya sebagai ya karena kebaikan yang diajarkan begitu, yang kita mengerti itu sumber kebaikan. Nah kalau kita melihat lagi dari sifat kebaikan itu sendiri, ya sifat kebaikan yang dari Roh Kudus, yang dari manifestasi buah Roh Kudus, maka dikatakan kebaikan yang adalah buah Roh Kudus memiliki sifat yang sejati, murni dan konsisten. Kebaikan yang berasal dari Roh Kudus tidak bersifat egois atau pamrih, melainkan tulus dan tanpa syarat. Hal ini mencerminkan sifat Allah sendiri yang penuh kasih dan keadilan. Kalau kita lihat dari sisi manusia, kebaikan duniawi bisa bersifat sementara, tidak konsisten dan kadang-kadang bersyarat. Kalau waktu kemarin lagi ada pemilu, kita banyak tuh dapetin itu ya. Bagi-bagi itu kita banyak dapat kebaikan itu. Tapi tentunya ada syaratnya, biasanya kan begitu ya. Nah kebaikan ini bisa dipengaruhi oleh situasi. Situasi kemarin lagi, ini bentar lagi pilkada nih, begitu kan. Itu bisa. Lalu oleh kepentingan pribadi, ada caleg-caleg yang mungkin datangin ke komunitas begitu kan ya. Dan harapan akan balasan atau pengakuan dari orang lain. Sifatnya berbeda dengan kebaikan yang dari manifestasi buah Roh Kudus. Itu murni, sejati dan konsisten dikatakan. Nah, kita melihat lagi motivasi. Motivasi dari kebaikan, ya motivasinya nih. Kalau yang benar-benar dari buah Roh Kudus dikatakan motivasi kebaikan yang berasal dari Roh Kudus adalah untuk memuliakan Allah. Seperti firman Tuhan ajarkan kepada kita, biarlah segala hal yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kan begitu.
Kebaikan ini dilakukan sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan, serta dorongan untuk mencerminkan karakter Kristus. Kita sering mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Maka kebaikan itu harus manifestasi dari kebaikan yang betul-betul sungguh kita belajar dari Yesus. Begitu. Nah, apa motivasi kebaikan dari manusia kita secara pribadi, secara kedagingan? Dikatakan gini, motivasi kebaikan duniawi seringkali didorong oleh keinginan untuk memenuhi ekspektasi sosial, mencari penghargaan, atau meningkatkan citra diri. Kan kita suka baca ya, pencitraan lah katanya begitu ya. Maka meski bisa juga dimotivasi oleh keinginan tulus untuk menolong orang lain, kebaikan ini kadang terkontaminasi oleh harapan akan imbalan atau pengakuan. Nggak bisa kita bohongi sebagai manusia, terkadang ketika kita melakukan kebaikan, ada pamrih terselip di situ. Begitu. Ya, ada pamrih terselip sebagai manusia. Tapi yang manifestasi dari Roh Kudus, dia nggak berpikir harus ada pamrih begitu. Beri aja begitu. Karena dia percaya, ya pembalasan itu pasti Tuhan yang akan membalaskan segala sesuatunya dalam kehidupannya gitu. Berkatnya datang dari Tuhan, bukan dari manusia, dikatakan begitu ya. Nah, kebaikan yang berasal dari Roh Kudus dalam Galatia 5:22 memiliki sumber ilahi, sifat yang tulus dan tanpa pamrih, serta motivasi untuk memuliakan Allah dan mencontoh kasih Kristus. Yang kita belajar nih begitu. Berbeda dengan kebaikan duniawi yang bersumber dari normatif sosial, bersifat sementara dan terkadang bersyarat, serta dimotivasi oleh keinginan untuk mendapat balasan atau pengakuan. Kita belajar hari ini. Kita tahu Galatia 5:22 di situ mengajarkan kepada kita tentang buah roh. Salah satunya kebaikan yang kita belajar hari ini. Kebaikan itu kita bisa bedakan antara kebaikan dari kita sebagai sisi sebagai manusia dan juga sebagai betul-betul yang manifestasi dari Roh Kudus. Kita belajar hari ini. Nah, kita juga melihat di sini. Karena apa? Kenapa kita harus melakukan kebaikan yang manifestasi dari Roh Kudus? Karena kita melihat bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan. Iya kan? Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, ia melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ketika Allah menciptakan langit bumi beserta dengan seluruh isinya, Allah mengatakan semuanya sungguh amat baik. Allah itu adalah sumber segala kebaikan. Maka manifestasi daripada Allah dalam hidup kita melakukan kebaikan. Dan yang berikut adalah kita mengerti bahwa Allah maha baik. Kenapa kita katakan Allah maha baik? Itu orang kan juga banyak yang tidak beribadah kan. Ada banyak orang yang juga tidak kenal Yesus di sini semua. Tapi apakah lantas tiba-tiba cuacanya berbeda antara kita orang percaya, wah karena mau ibadah kasih adem aja deh begitu. Sementara mereka kasih panas aja begitu. Enggak, semuanya sama kan. Kalau lagi hujan sama, kita juga kehujanan, mereka juga kehujanan. Kan begitu. Berkat di dalam kehidupan dunia ini ya. Saya selalu mengatakan ada dua macam berkat dalam kehidupan kita. Berkat yang pertama, semua orang memiliki berkat itu. Karena apa? Orang rajin, ada peribahasanya, orang rajin pangkal kaya, kan begitu kan ya. Lu rajin, lu pasti diberkati. Intinya kan begitu. Orang dunia tidak kenal Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia rajin, dia bisa kaya, dia bisa mendapatkan berkat dalam hidupnya. Tapi ada berkat kedua yang tidak dimiliki oleh orang luar sana. Berkat keselamatan. Kita ini anak Tuhan, murid Tuhan. Kita punya berkat yang terlebih yang tidak orang lain tidak punya, yaitu berkat keselamatan. Ya. Yang oleh namanya di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini, oleh namanya kita diselamatkan kecuali Yesus. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Ya, kita beroleh anugerah keselamatan itu. Orang di luar sana memang betul mereka menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan, tetapi mereka tidak memiliki berkat keselamatan itu. Nah, itu membuktikan bahwa Allah Maha Baik. Kalau kita tahu Allah Maha Baik, berarti kita harus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Hal yang lain lagi, kenapa kita harus berbuat baik? Berbuat baik pada orang yang tidak berbuat baik. Kan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada orang yang sekalipun menganiaya kita kan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, melakukan kebaikan karena ada 6 alasan yang awal tadi, kita nggak ada bedanya dengan orang dunia. Kan begitu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan pada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, yang sekalipun mungkin dia menganiaya kita melakukan kebaikan. Itulah manifestasi Roh Kudus yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikut dikatakan berbuat baik karena telah mendapat kebaikan Tuhan. Kita berbuat baik bukan karena kita menghadapkan pamrih, bukan karena kita
oh nanti di akhirat nanti saya diperhitungkan. Enggak. Karena apa? Karena kita tahu telah mendapatkan kebaikan Tuhan. Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib. Yang sebetulnya kita nggak layak gitu loh. Kita nggak layak. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, maka dia berikan kita kesempatan untuk kita diselamatkan. Nah, kita sudah mendapatkan keselamatan. Kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita harus membagikan kebaikan dalam kehidupan ini. Dan hal yang kita harus pahami, bahwa berbuat baik itu adalah perintah Tuhan. Kan begitu? Dalam Galatia 6 ayat ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Nah, sederhana bagi kita. Kita tahu bahwa perintah berbuat baik adalah perintah dari Tuhan. Kekristenan itu tingkatannya jauh di atas orang-orang dunia. Karena firman Tuhan bilang sama kita, kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mengikuti Yesus itu bicara tentang satu standar yang sangat tinggi. Bukan lagi bicara tentang membunuh, ya, berzina, selingkuh, atau mencuri. Bukan itu lagi bicara tentang dosa. Tetapi dosa itu berbicara tentang kalau kita tahu melakukan sesuatu yang baik, lalu kita tidak lakukan, dikatakan kita berdosa. Begitu tingginya standar kita sebagai orang percaya, begitu. Maka sebab itu hati-hatilah dengan kehidupan kita hari-hari ini. Karena mata dunia tertuju kepada kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa standar hidup orang Kristen adalah berbeda dengan orang dunia, maka betul-betul kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Ya, kita harus mempunyai hubungan yang intim yang kita bangun dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak bisa memanifestasikan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak masalah, ada banyak keadaan, ada banyak kegiatan, ada banyak situasi, ada banyak hal-hal di mana di dunia ini membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Karena dunia ini hari-hari ini semuanya menjauhkan kita dari Tuhan kok. Iya kan? Bagaimana orang bermain saham, menanamkan uang mereka di dalam investasi, ujung-ujungnya semuanya mengajarkan kita hidup cinta akan uang kok semuanya. Iya kan? Dan ujungnya adalah banyak orang tertipu oleh investasi bodong juga kan. Kenapa orang bisa tertipu oleh investasi bodong? Karena keserakahan. Kan begitu. Kenapa orang bisa serakah? Karena tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kan awal dari segala kejahatan itu adalah karena apa? Karena kita cinta uang kan. Betul, semua orang butuh uang. Segala sesuatu kita perlu uang untuk membayar, untuk membeli segala sesuatu. Betul. Nggak bisa kita ke pasar lalu kita bilang, lalu kita berbahasa roh lalu minta timun. Nggak bisa. Kata pedagangnya, lu ngomong apa? Gue perlu duit katanya, kan begitu. Tetap uang itu memang betul kita perlukan untuk tukar menukar segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi hati-hati dengan menggunakan uang itu. Janganlah mamon itu memerintah dalam hidup kita. Kan itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita kan. Kita nggak bisa menyembah kepada dua tuan. Kalau kita hidup terikat dengan mamon, berarti kita tidak bisa terikat dengan Tuhan. Itunya intinya aja, begitu aja. Kalau kita hidup terikat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, maka mamon itu yang dia akan mengikuti kita nantinya. Karena kan firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Makanya kan disampaikan kepada kita, janganlah kita takut, khawatir dan bimbang apa yang kita makan, minum dan kita pakai. Sandang, papan dan pangan itu kan kebutuhan dasar manusia kan. Kalau kebutuhan dasar manusia sudah Alkitab katakan bahwa kita tidak perlu khawatirkan itu, jadi apa sih sebetulnya yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Enggak ada sebetulnya. Hidup ini simple. Yang bikin masalah ada pikiran kita. Pikiran kita ini rumit, begitu. Pikiran kita rumit.
Ya, jangan pikir pendeta nggak ada pikirannya rumit juga. Oh iya, terkadang kalau misalnya datang khotbah di satu tempat gitu, gerejanya megah gitu ya. Waduh, kapan ya punya jemaat segini banyak? Pasti ada pola pemikiran gitu, ada pasti. Iya kan? Tetapi satu hal yang membatasi kita adalah kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita cukup untuk kita. Gitu loh. Tuhan sangat tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sahabat muda mungkin punya keinginan, punya cita-cita ingin punya mobil, tapi belum terpenuhi. Tuhan sangat tahu engkau masih hanya cukup dengan motor hari ini. Iya. Kalau tiba waktunya Tuhan tahu, oh ini sudah butuh mobil, pasti Tuhan sediakan. Iya. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Kan begitu kan? Oleh karena keinginanlah kita sekarang terkadang ditipu oleh keinginan kita kan. Sehingga berbagai-bagai masalah muncul dalam kehidupan kita. Kan begitu. Sekarang beli handphone ini kan gampang. Cicil 12 kali tanpa bunga. Iya kan? Kemampuan kita hanya beli handphone yang 2 juta misalnya. Karena bisa cicil tanpa bunga 12 bulan. Pikir 12 bulan gampang lah. Beli handphone yang harganya 6 juta misalnya. Padahal kapasitasnya cuma mampu 2 juta. Akhirnya apa? Nombok terus kan setiap bulan kan. Lalu mulai muncul masalah. Setiap bulan kekurangan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan? Karena ulah kita sendiri kan. Tidak mengukur kemampuan kita. Kan semua manusia itu masalah muncul dari ketidakmampuan dia mengukur kemampuan dia. Kan begitu aja. Mengeluarkan kebutuhan lebih daripada pemasukan yang ada. Kan intinya cuma itu aja hidup ini. Makanya akhirnya mulai muncul berbagai masalah kan. Kurang uang, pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya apa? Pinjol ini kan sekarang muncul terus di WA kan. Itu ya. Kacau sekali tuh pinjol tuh. Ada terus begitu. Ya. Kayaknya nggak perlu dibayar begitu. Ya. Setiap hari saya ada yang telepon, Pak. Ini apa? Kan saya ada beberapa kartu kredit ya. Mungkin kartu kredit saya juga nggak banyak saya pakai begitu. Seringkali dia telepon, Pak, kartu kredit Bapak bisa carikan nih uang tunai tanpa bunga Pak. Sayang loh. Saya terkadang sampai saya sempat marah sama mereka. Saya bilang nggak perlu bayar ya. Saya bilang begitu. Kalau nggak perlu bayar saya ambil nih. Saya bilang begitu. Iya sayang Pak, ini kan tanpa bunga. Iya gue belum ada keperluan. Saya bilang begitu. Nah terkadang hal itu ketika kita mulai berpikir, ambil aja dulu begitu. Uang kalau sudah ada di rekening kita, banyak pikiran kita. Perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Akhirnya apa? Habis terpakai. Kita lupa untuk bayarnya. Begitu mau bayar, muncul masalah. Ya, berbuat baik itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Perintah Tuhan. Begitu. Jadi jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Begitu tingginya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu memiliki kriteria yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Ya. Sebab itu kita harus tahu anak-anak Tuhan ini orang yang luar biasa. Orang yang diberkati secara luar biasa. Jangan sembarangan dengan hidup kita. Jangan sembarangan dengan hidup kita. Maka sebab itu berarti kebaikan dalam Galatia 5:22 mencerminkan sifat moral yang luhur yang harus hadir dalam kehidupan setiap orang percaya sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Ini adalah bentuk nyata dari kasih Tuhan yang mengalir melalui tindakan dan sikap orang yang telah dipenuhi oleh Roh-Nya. Nah, setelah kita memahami kebaikan sebagai manifestasi dari buah Roh Kudus, maka beberapa hal ini harus menjadi bagian dari tindakan kita. Apa yang pertama? Memaknai kebaikan menurut Alkitab. Kebaikan tadi kita belajar bahwa kalau kita tahu berbuat baik lalu kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Pilihan kita nggak ada lain. Berbuat baik, manifestasi dari buah Roh, tanpa pamrih, didorong oleh hati nurani yang murni, melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Memaknai kebaikan menurut Alkitab. Hal yang berikut, mempraktikkan contoh kebaikan dalam Alkitab, orang Samaria yang baik hati. Kita tahu semua tentang perumpamaan itu ya. Bagaimana ada orang Yahudi ya, dipukul, dirampok, ditinggalkan. Ada orang Farisi lewat, tokoh-tokoh agama lewat, dibiarin aja. Tapi orang Samaria,
Kan kalau menurut tradisi Yahudi kan orang Samaria dan orang Yahudi kan tidak bisa, mereka istilahnya punya kasta yang berbeda lah begitu. Tapi orang Samaria ini tidak melihat itu. Dia hanya terdorong oleh kebaikan dia, murni karena hati nurani yang murni, dia menolong. Dia tidak lihat itu orang Yahudi. Berarti mempraktikkan contoh kebaikan dalam Alkitab itu adalah ketika kita melakukan kebaikan, kita nggak boleh lihat, dia orang Kristen bukan ya? Gitu. Atau ini siapa ya? Enggak. Siapapun dia, ketika Tuhan menggerakkan kita untuk memanifestasikan kebaikan dalam hidup kita, dalam bentuk tindakan, harus kita lakukan. Nggak boleh lihat ras, suku, agama atau apapun. Harus kita lakukan itu. Ya. Oh, kemarin saya sempat lihat itu apa? Ada di YouTube sempat lewat gitu. Ada satu tokoh agama Muslim sih dia bilang. Terkadang orang kita ini aneh dia bilang. Ketika orang Kristen bagi-bagi sembako dikatakan itu kristenisasi katanya begitu. Padahal terkadang ketika kita melakukan sesuatu kan, itu dorongan kebaikan yang dari Roh Kudus. Kita berbagi aja begitu. Tetapi ada saja orang-orang tertentu mengkaitkan itu dengan segala sesuatu yang lain. Tapi bagian kita nggak usah pikirkan itu. Lakukan aja begitu. Ya. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan menghidupi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam kehidupan sehari-hari betul-betul dalam Kolose 3:12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi orang melihat hidup kita, hari demi hari kita jalani, orang melihat Kristus. Kita semakin kecil, tapi Kristus yang semakin besar. Harus itu terjadi dalam hidup kita. Kita setiap minggu datang beribadah, ya kan? Terkadang hari lain ada rumah doa, kita datang berdoa. Setiap pagi ada rumah doa kalau di gereja Tuhan di Cibubur. Apa sebetulnya kita cari? Datang berdoa pagi hari, berrabu doa. Hari Sabtu kadang-kadang doa puasa, hari Minggu beribadah. Apa sih yang sebetulnya kita cari? Apakah itu hanya dilihat oleh manusia? Enggak. Kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya yang terlihat oleh mata, tapi yang tidak terlihat oleh mata pun kita harus lakukan. Sebab itu hidupi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagikan itu kepada semua orang, dimanapun kita berada. Sehingga betul-betul orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, mempraktikkan kebaikan dalam perkataan dan perbuatan kita. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya. Terkadang perkataan kita itu ya bisa bikin orang diberkati, bisa bikin orang jadi tidak diberkati. Ya. Dan perkataan itu sangat luar biasa. Sampai Alkitab mengatakan lidah yang kecil ini kan begitu kan ya. Ya, seperti api begitu, bisa menghanguskan hutan begitu. Itu luar biasa. Satu contoh begini. Mungkin kita misalnya katakanlah kita berkunjung ke salah satu keluarga kita di daerah misalnya. Ya. Ketika kita datang berkunjung, rumahnya mungkin bawahnya masih tanah gitu ya. Kalau kita kan mungkin sudah minimal keramik di plester lah begitu. Temboknya mungkin masih separuh batu, separuh ini. Lalu kita mulai ngomong sama dia. Lu udah berapa tahun tinggal di sini? Betah ya tinggal di tempat seperti ini? Mungkin bagi kita itu sangat ini gitu ya. Tapi bisa kita bayangkan. Orang itu tinggal di tempat itu mungkin katakanlah sudah 20 tahun. Dan dia tidak pernah komplain dengan keadaan rumahnya. Tidak pernah terpikirkan kok dari rumahnya. Dia enjoy dengan kehidupan dia. Tapi ketika kita mengeluarkan bahasa itu. Lu betah ya tinggal masih tanah begini, masih itu. Mulai dia terpikir. Lu itu karena perkataan kita kan. Tadinya dia gak pernah mikir loh. Contoh lain, misalnya suami istri bahagia aja, dia nggak punya anak begitu sekian tahun gitu. Lalu datang keluarganya, temannya, lu udah nikah berapa tahun kok belum punya anak sih? Begitu. Sebetulnya enteng, sebetulnya dia cuma istilahnya bahasa ngomong aja, sekedar ngobrol gitu. Tapi bagi yang pasangan lu udah 5 tahun, 6 tahun yang belum punya anak, misalnya mereka sudah tidak lagi memikirkan itu. Lalu ketika bahasa kita mengatakan, kok lu belum punya anak? Mulai mereka berpikir, iya juga ya, udah 6 tahun nih. Apa dia yang salah? Apa mulai? Akhirnya bisa kata-kata kita bisa membuat orang bermasalah. Hati-hati dengan perkataan kita.
Perkataan kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, orang tadinya lemah, sakit begitu. Ketika kita datang kita berdoa, luar biasa ya, muka lu semakin tersenyum, semakin berseri. Kayaknya lu diberkati Tuhan banget deh. Kayaknya fisik lu kuat banget. Yang tadinya sakit, dia bisa termotivasi untuk kuat begitu. Ya. Hati-hati dengan perkataan kita, mempraktikkan kebaikan dalam perkataan dan perbuatan. Bukan hanya perbuatan, ternyata perkataan itu sangat luar biasa. Bisa memotivasi orang, bisa juga mematikan orang begitu. Ya, sebab itu sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, seperti firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita ngomong biarlah kita seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Kan itu yang Alkitab katakan kan. Kalau kita ngomong biarkanlah kita seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Orang yang menyampaikan firman Tuhan kan gak ada kata-katanya yang kasar, gak ada kata-katanya yang membuat orang down begitu. Semuanya memotivasi, menasehati, menguatkan begitu, meneguhkan, kan begitu. Nah, seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita berkata-kata seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Dan hal yang kelima, mengerti kebaikan adalah karunia dari Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kita ini dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Begitu. Kita semua sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena dikatakan, aku tahu rancanganku padamu, kata firman Tuhan kan. Bahwa dia merancangkan kehidupan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu Allah itu begitu mengasihi kita, begitu luar biasa, dia mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Lalu apa sih yang menjadi keberatan kita untuk kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan akhirnya manifestasi bahwa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita dimanapun kita ditempatkan, orang melihat ada Kristus dalam kehidupan kita, sehingga ujungnya adalah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Akhir daripada khotbah saya akan terus mengajak kepada kita membaca satu ayat firman Tuhan ini. Kita baca 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Kristus lakukan ketika dia hidup? Kita melihat Kristus mengasihi sesama. Waktu Kristus hidup, ya, 33 tahun di muka bumi ini, ya, 3 tahun ya tercatat dalam pelayanan dia, begitu. Apa yang dilakukan? Dia mengasihi aja. Apakah Yesus tidak tahu Yudas itu bakalan mengkhianati dia? Pasti tahu. Kalau kita nih udah tahu ada orang mengkhianati kita udah tendang jauh-jauh kali ya. Ya kan? Kita udah bikin dia gelisah aja, tiap hari kita bikin dia gelisah supaya dia pergi dari kita gitu. Enggak tuh, Yesus enggak bikin dia gelisah. Yesus enggak berusaha mengusir dia. Oleh karena kasih Yesus begitu. Yesus mau semuanya diselamatkan. Yesus mengasihi. Bagian kita mau ikutin teladan Yesus. Karena kita mengatakan bahwa kita hidup, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus mengasihi selama dia hidup. Dan yang kedua, dia mengampuni. Di atas kayu salib, kata yang sangat berkuasa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa kita kalau kita hari-hari ini masih menyimpan dendam kepada sesama kita? Masih menyimpan kemarahan kepada orang tua, keluarga, sesama kita. Siapa kita? Yesus yang udah dihianati jelas-jelas dijual aja begitu, ya. Dia masih bilang ampuni mereka. Nah, kalau kita baru cuma diomongin aja mah ampunilah, kan begitu. Ya kalau kita baru dihianati ampunilah, begitu. Nggak sampai mati kan? Yesus saja mati mengampuni. Hal yang berikut, Yesus datang ke bumi untuk melayani, bukan dilayani. Mari kita datang beribadah di tempat ini, GBMS Harapan Indah. Kita semua memberikan diri kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau kita semua yang ada di tempat ini menjadi pelayan Tuhan, sebentar sekali tempat ini nggak cukup lagi, ya, karena semuanya pelayan Tuhan. Makanya ada jemaat-jemaat yang baru yang Tuhan siapkan. Kan prinsipnya begitu aja. Kalau kita semua sudah menjadi pelayan Tuhan, berarti hidup kita sudah diubahkan. Hidup kita sudah menjadi seperti Kristus, begitu.
Ini udah gak perlu dilayani lagi, datang lagi yang lain yang harus kita layani. Kan begitu. Kalau ini belum bertambah, kita belum menjadi pelayan Tuhan, berarti kita semua harus berpikir, berarti gua sudah sekian lama beribadah nih, gua belum berubah nih berarti. Begitu. Ya. Karena belum Tuhan kirimkan yang lain kan begitu kan. Karena yang ini dulu yang kata Tuhan, udah ini dulu ajarin. Biar bertumbuh dulu, biar bertobat dulu, kan begitu. Setelah ini semuanya mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, baru Tuhan kirimkan yang lain. Karena ini sudah seperti Kristus, kan begitu. Ya, hal yang berikut, rela berkorban. Ya, Yesus mati bagi kita, Dia berikan nyawanya. Engkau suami, firman Tuhan ajarkan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Engkau belum mati. Kalau istrimu cerewet, istrimu ini apa, engkau belum mati, tetap kasihilah dia. Mungkin engkau seorang suami, ya, kau seorang istri. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, taat dan tunduklah kepada suamimu. Ya, nggak ada dalam firman Tuhan itu dikatakan taat dan tunduk kalau suamimu baik. Nggak ada. Tapi dikatakan taat dan tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi kalau kau hari ini gak taat dan tunduk kepada suamimu, engkau bertanya lagi, gue udah sama seperti jemaat Kristus belum ya? Begitu. Ya. Simple aja. Firman Tuhan tuh buat kita sebetulnya simple. Terkadang pikiran kita rumit untuk mengartikannya. Karena kita berkelit, karena kita beralasan. Kan begitu. Alasan kita macam-macam. Oh iya, itu kan firman Tuhan bilang taat dan tunduk kepada suami. Itu kan zaman dulu. Istri-istri gak kerja. Ini itu. Kalau sekarang kan gue kerja. Gaji gue lebih tinggi dari suami gue. Boleh dong. Wah, ada banyak kita beralasan. Ketika kita beralasan banyak sekali. Ya. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk beralasan. Firman Tuhan katakan iya. Ya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Kan begitu kan. Kalau dikatakan taat dan tunduk, ya taat dan tunduk lah. Begitu. Jangan merasa suami nganggur, gua kerja, gua yang jadi berkat dalam rumah tangga, boleh saya enak-enaknya begitu. Hati-hati. Kepala tetap adalah suami. Begitu. Dan suami jangan juga suka sewenang-wenang sama istri. Karena istri tidak kerja, lu kan gua kasih setiap bulan. Lu kan gak kerja, lu gak punya penghasilan, lu gak bakal lari dari gua. Bukan itu masalahnya. Istri itu adalah teman pewaris tahta kasih karunia. Iya kan? Ketika dipersatukan dalam sebuah pernikahan kudus, kita menjadi satu kesatuan. Karena kesanalah berkat akan Tuhan perintahkan ketika ada kesatuan, kan begitu. Suami istri kau nggak sepakat, berkat dalam rumah tanggamu terganggu, terhalang begitu loh. Iya kan? Istri doakan suami, suami kasih istri. Lakukan itu. Rela berkorban dalam hal itu kan? Rela berkorban kan? Benar nggak? Bagaimana suami bisa mengasihi istri yang kalau kita pulang, bisa pulang aja cerewet minta ampun gitu. Gimana lu? Malam pulang, gak bawa duit lagi. Iya kan? Begitu kan? Lu gak tahu apa anak sekolah nih semua biayanya naik begitu. Marah-marah kerjanya begitu. Bagaimana bisa mengasihi istri seperti ini katanya. Tapi firman Tuhan bilang, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat, mengasihi orang-orang dunia, gara-gara mengasihi dia mati. Begitu loh. Iya kan? Nah kita seperti itu. Rela berkorban, istri juga rela berkorban. Taat dan tunduk kepada suami. Walaupun suami kerjanya bangun jam 10 pagi, begitu kan. Sementara orang pada kerja, dia baru bangun, begitu kan. Tetap doakan suamimu. Jangan kau berperkara dengan suamimu, biar Tuhan yang berperkara dengan dia, kan begitu. Iya kan, doakan Tuhan, tolong Tuhan, gue udah gak kuat nih Tuhan. Firman Tuhan bilang saya harus taat dan tunduk seperti jemaat taat dan tunduk kepada Kristus. Gue udah mau belajar tunduk Tuhan. Tapi suami ini, aduh ampun Tuhan, minta tolong Tuhan. Doain aja setiap hari. Cuman dua pilihannya, Tuhan panggil dia pulang atau Tuhan ubahkan dia. Itu aja kan. Lah iya sesimpel itu. Lah bener kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan cuma punya dua jalan kok. Panggil suaminya pulang buru-buru, begitu kan, supaya gak nyusahin lagi istrinya. Atau rubahin dia, kan begitu. Coba kalau kita berpikir sesimpel itu aja gitu, kita nggak mungkin ribut kok begitu ya. Udahlah, hidup ini sesimpel itu aja. Jangan bikin aneh-aneh. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Karena kita harus tetap kuat dalam pergumulan.
Siapa yang nggak punya pergumulan hari ini? Semua kita punya pergumulan. Ya, semua kita punya pergumulan. Mungkin kalau orang lain melihat usaha pekerjaan saya, orang bilang, wah Pak Anton mah nggak punya pergumulan. Siapa bilang nggak punya pergumulan? Pergumulan saya mungkin lebih berat dari semua orang yang lain. Begitu. Iya kan? Karena apa? Bisnis saya hari-hari ini benar-benar lagi dalam tahap yang sangat sulit begitu. Saya tuh impor mobil mewah begitu ya. Saat hari-hari ini keadaan ekonomi lagi keadaan begini dan juga keadaan lagi tidak baik begitu. Sudah sekian bulan saya tidak ada penjualan begitu. Tapi saya tetap harus bertahan dengan keadaan itu. Tapi ya itu, saya bilang aja Tuhan, terima kasih aja. Sebab saya punya prinsip begini, ketika saya sibuk dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan sibuk dengan pekerjaan saya. Cuma itu aja yang saya tahu begitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan tetap pelihara tuh. Iya. Sebab itu firman Tuhan bilang, kalau kita sebagai orang percaya, jatuh pun Tuhan gak biarkan kita tergeletak. Jatuh ya pasti jatuh begitu. Tapi gak akan sampai tergeletak begitu. Sebab tangan Tuhan yang akan menolong kita. Tangan Tuhan yang akan mengangkat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Meteraikan melojo hati kami, sehingga ketika kami pulang kami tinggalkan tempat ini, kami hidupi firman itu dan kami jadi pelaku daripada firman ini. Sehingga hidup kami orang melihat ada Kristus di dalamnya. Dan oleh kehidupan kami orang menjadi percaya. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami adalah umat yang bangkit jadi teranglah di tahun 2024. Tahun Pedalet kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tahun Pedalet kami menikmati mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Pak Haryo Bu Marta. Dan juga keluarga besar yang ada Tuhan, Jeremy, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, terus berbuah lebat menuai jiwa-jiwa. Di era penejian terbesar yang terakhir di era Pentakosta ketiga. Everyone bertemu dengan Engkau secara pribadi di tempat ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan juga mendukung pelayanan di tempat ini, diberkatilah berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, kebaikan itu bersifat aktif. Katakan bersifat aktif. Tidak hanya tidak melakukan kejahatan, tidak hanya tidak melakukan yang tidak baik, tetapi melakukan yang baik. Katakan melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita melakukan kebaikan hari-hari ini sehingga sekitar kita menjadi baik. Better world, dunia akan menjadi lebih baik. Yang mengerti katakan amin. Baik, mari kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Silakan Pak Bowo dan Bang Tongku datang ke depan untuk membagi perjamuan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ora basyakara labatakara labatakara laman. Bapa Surgawi, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau menguduskan kami semua dan kami tahu saat kami mengangkat roti dan meminum dari cawan ini, kami tahu hadirat Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalau hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, yang sakit bisa disembuhkan dalam nama Yesus. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Oh, yang sedang bergumul dalam doa, Tuhan Engkau menjawab doa-doanya secara ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, roti dan anggur akan dibagikan. Saat ku masuk ke hadirat
mau diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Oh, demikian juga setelah makan, ia mengangkat cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Ya dalam mata karena mari Bapak Ibu yang sakit boleh buka tangan. Yang ada pergumulan yang lemah, yang sakit, yang ada masalah, Tuhan mau buat mujizat pada siang hari ini. Biar Rabba Syakara Labata Kara Labara Bara 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 Bara. Ora Labara Bara Bara, turunlah Roh Kudus, jama-jama-jama. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biar Labata Kara Lama Syakara Lama Namo. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur puji syukur hanya bagi Tuhan. puji syukur Puji syukur hanya bagi Tuhan. puji syukur Puji syukur hanya bagi Amin. Silakan duduk. Mari saatnya kita memberi persembahan. Apapun yang menjadi persembahan kita, biarlah kita berikan secara sukarela dan sukacita. Amin. Sebab Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin hidupi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku. katakan Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, dan bagi aku selamanya. Allah sumber, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, Allah sumber Tuhanku, dan bagi aku katakan selamanya. selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari berikan salam kiri kanan. Allah sumber kekuatan kita selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Amin. Ayo mulai sekarang melakukan kebaikan.
kebaikan itu tidak usah besar-besar, yang kecil dulu. Yaitu apa? Berikan senyum. Coba lihat senyum kiri kanan. Senyumnya kaku atau manyun. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hambanya Pastor Antonius Tony yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Pastor. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi kita ada doa pagi via Zoom meeting. Jam 5 sampai jam 6 pagi. Hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Lalu hari Rabu adalah Watchtower ya. Menara pelihat, menara peninjauan. Ya, tower itu menara. Ada menara doa, kubu doa. Ya, saudara. Ini Watchtower, saudara ya. Jadi Miracle Watchtower, Dorama sudah berganti namanya, saudara ya. Dorama itu nama apa gitu, saudara ya. Tetapi, saudara, kita ganti namanya Miracle Watchtower. Katakan Miracle Watchtower. Saat kita naik di tempat tinggi, mujizat-mujizat terjadi. Amin. Waktu Yosua berperang, maka Musa, Harun dan Hur ada di tempat tinggi, saudara ya. Dan saudara, Yosua juga begitu. Semua kalau kita baca perjanjian lama, para pengintai itu ada di atas, saudara ya. Dan mereka berdoa. Saat kita berdoa, kita bisa melihat sekelilingnya. Musuh di mana, keadaan di mana. Amin, Bapak Saudara. Dan kita doanya lebih spesifik. Kita mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita diberikan Tuhan strategi-strategi tidak hanya sekarang, tapi yang akan datang. Karena Miracle Watchtower itu ada di atas. Amin. Setiap hari Rabu jam 7:30 malam sampai jam 9:30 malam di tempat ini secara onsite ya. Ini kabin doanya Ibu Lina Irwan, dan nanti kita terus meng-coaching di Miracle Watchtower ini. Hari Kamis ada ibadah wanita secara Zoom meeting. Lalu hari Jumat Azusa Prayer Tower, jadwal kita adalah jam 5 sore sampai jam 6 sore di Azusa Prayer Tower. Minggu depan kita akan beribadah secara dahsyat luar biasa. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Berikan salam kiri kanan. Lakukanlah yang baik. Haleluya. Lakukanlah kebaikan. Terus. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Tuhan kasih setiamu. Yang bertugas buat siapa? Keluarga yang akan ke Melbourne besok Tuhan, sertai dengan urapan Allah. Oh, pergi pulang hambamu, kau selamatkan, sebab Allah adalah perlindungannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kau memberkati keluarganya, baik yang ada di Melbourne. Tuhan, engkau menyertai memberkati Hezkiel ya Tuhan, dalam nama
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan pelayanannya di Sydney, Tuhan Kau urapi hamba-Mu. Mujizat-mujizat dinyatakan, tanda-tanda heran dinyatakan, bahkan berkat usaha pekerjaannya dilimpah-limpahkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang akan ditinggalkan Tuhan, Engkau yang memberkati dan pertumbuhan rohani, penuaian jiwa-jiwa ada di GBI MS Miracle Service Cibubur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi hamba-Mu Pastor Antoni Stoni. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Satu kesempatan kami boleh bersatu bersekutu Tuhan bersama saudara seman kami beribadah di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi Tuhan, untuk belajar tentang kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk mengaplikasikan setiap buah-buah roh-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biar setiap buah-buah roh-Mu boleh dimanifestasikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk Pastor Anton Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan, berkati keluarga dan juga gerejanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mau terus bersatu hati berdoa untuk bangsa kami tercinta Bapa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini hati-Mu terus ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terus ada atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kami mau berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera atas bangsa kami Indonesia. Kami mau berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan atas bangsa kami Indonesia. Kami yang berkatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ada kebangkitan atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan dimenangkan Tuhan. Bangsa kami akan terus dimenangkan untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Untuk saat ini Bapak Presiden Joko Widodo Maruf Amin Tuhan, pada masa pemerintahannya sampai akhir Engkau yang menyertainya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Untuk masa peralihannya ke Bapak Prabowo dan juga Gibran Tuhan, kami percaya Tuhan masa peralihan boleh berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur untuk Pilpres kemarin sudah menentukan pemimpin bagi kami yang ke depan Tuhan. Kami percaya itu keputusannya semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses pemilihan kabinetnya Tuhan, Kau berikan hikmat atas Bapak Presiden kami yang baru Tuhan, untuk dapat memilih dengan tepat orang-orang yang duduk di pemerintahan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada serentak nanti Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami minta Tuhan, pemimpin yang takut akan Allah Engkau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang boleh duduk di pemerintahan Tuhan, Kau memberkati sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati alamnya, diberkati tanahnya, diberkati lautnya, diberkati kekayaan bangsa ini Tuhan, agar kekayaan ini boleh dipakai dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan, membawa setiap bangsa kami bertumbuh lebih baik lagi Tuhan, keluar dari setiap krisis ekonomi, keluar dari setiap krisis pangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa ke bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Pastor Niko Tuhan, untuk Pastor Tim dan juga Pastor Haryo dan Pastor Mata di tempat ini Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, pakai lebih dahsyat Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, Kau mampukan lebih lagi Tuhan. Urapan Allah turun atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai Tuhan. Apapun yang diperlukan Tuhan Allah yang mencukupkan dan menyediakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang sudah hadir di
Siang hari ini kami percaya Tuhan, saat kami bersatu hati, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di sini. Dan saat ada hadirat-Mu di sini Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan beri kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami, dan kami siap untuk terima berkat yang dari Engkau. Kau Allah yang Esther Anda maju ke depan untuk doa berkat. Di takhta suci-Mu, oleh Tuhan, angkatlah kedatanganmu, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan. Kita akan pulang, kita akan tinggalkan tempat ini. Kiranya penyertaan pelindungan Mazmur 91 menyertai menuntun setiap kita sepanjang minggu berjalan. Dan doa yang biasakan Tuhan genapkan dalam setiap langkah hidup kita. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan kita kerjakan, kita kelola, kita layani. Tuhan Yesus yang akan membuatnya berhasil dan beruntung. Sebab itu pulanglah dan terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus menyertai, memberkati, mengurapi setiap kita semua. Mulai sejak pagi hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.